Salah satu tokoh proklamator kita dan sosok yang selalu hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari pengaruh ingin memanfaatkan ketokohan serta kekuasaan yang dimiliki buat kepentingan pribadi maupun keluarga. Bahkan beliau sampai bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Ucapan dan janji ini bukan hanya sekedar pemanis bibir belaka. Pemanis bibir yang disuguhkan kepada rakyat sekali-kali bukan. Akan tetapi, sebagaimana yang telah terjadi dan kita lihat, kita saksikan, bahwa Bung Hatta benar-benar melaksanakan sumpah tersebut. Bung Hatta membuktikan janjinya baru menikah setelah 3 bulan kemerdekaan diproklamirkan. Beliau baru menikah pada usia 43 tahun, tepatnya pada tanggal 18 November 1945. Mas kawin yang diberikan oleh Bung Hatta pada Ibu Rahmi saat itu pun hanya sebuah buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani. Buku tersebut adalah karangan beliau sendiri sewaktu ditahan di Banda Neira tahun 1930-an. Pada saat itu Ibu Rahmi masih berusia 19 tahun. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta di Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902 terlahir dengan nama Muhammad Athar. Bung Hatta juga kita kenal sebagai seorang diplomat, negarawan, bapak koperasi, wakil presiden Republik Indonesia. Sikap beliau yang dikagumi banyak orang adalah sangat sederhana, jujur, santun, hemat. Hidup beliau benar-benar dibaktikan buat kepentingan bangsa dan negara. Penjara sudah tak terhitung kalinya beliau rasakan dalam memperjuangkan bangsa dan negara dari kekuasaan penjajah bersama Soekarno. Sekitar tahun 1950, sewaktu pulang ke rumah Muhammad Hatta yang waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, ditanya oleh sang istri Rahmi Hatta mengenai kebijaksanaan pemotongan mata uang yang waktu itu disebut dengan uang Republik Indonesia atau ORI. Dari 100 menjadi 1. Hal itu ditanyakan oleh Rahmi karena dengan kebijaksanaan itu, dia tidak bisa membeli mesin jahit yang sudah lama diidamkan. Dan dia telah menabung sekian lama untuk mewujudkan mimpinya itu. Bung Hatta sebagai seorang suami tentu mengerti perasaan istrinya dan berkata pada sang istri, "Sungguh pun saya bisa percaya kepadamu, tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapapun. Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan seluruh negara." Dan Bung Hatta mengajak Ibu Rahmi untuk menabung kembali. Sepatu Belly adalah merek sepatu yang pernah diimpikan dan diidamkan oleh Bung Hatta semasa hidupnya. Sepatu Belly sangat terkenal pada masa tahun 1950-an. Beliau karena belum mampu untuk membeli sepatu itu, menggunting potongan iklan sepatu Belly itu dan menyimpannya di buku harian beliau. Mengharukan dari kisah ini, keinginan beliau ini hanya menjadi impian saja sampai akhir hayatnya. Dan keinginan beliau tersebut
baru diketahui setelah ditemukan sebuah guntingan secari kertas berisi gambar potongan sepatu Belly dalam buku hariannya oleh putri beliau setelah beliau wafat. Uang yang ditabung beliau tidak pernah cukup untuk membeli sepatu yang diimpikannya itu. Beliau lebih mementingkan uang itu bagi kebutuhan rumah tangga dan membantu kerabat dan saudara yang lebih membutuhkan bantuan dari hanya sekedar memenuhi keinginan pribadi. Begitulah beliau. Kalau beliau mau, tentu dengan sangat mudah bisa mendapatkan sepatu Belly tersebut dengan kekuasaan dan relasi yang dimiliki atau tinggal menghubungi diplomat yang bertugas di luar negeri pada saat itu. Karena pada saat itu, Bung Hatta masih mempunyai pengaruh besar, tidak hanya di tanah air, tapi juga di dunia. Disinilah kita melihat jiwa seorang pemimpin dan tokoh rakyat yang tidak mau memanfaatkan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi semata. Beliau merasa malu dan tidak pantas untuk menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Biarkanlah hidup dengan kekurangan dan kesederhanaan daripada menghinakan diri seperti memanfaatkan kekuasaan dan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Kita lihat sekarang ini, bagaimana sikap para kebanyakan pemimpin dan anggota dewan kita yang selalu berlomba untuk memperkaya diri, memanfaatkan kekuasaan tanpa malu-malu, berani meminta bagian. Kemana hati dan nurani mereka berani bertindak dengan cara seperti itu? Apakah mereka tidak sadar bagaimana dulu seorang pahlawan dan para pahlawan dan tokoh dan pejuang bangsa ini berjuang dengan mengorbankan darah dan harta dan keluarga mereka, semua hanya demi bangsa dan negara dan rakyat Indonesia, dan meletakkan semua kepentingan hanya untuk bangsa dan negara. Pada tahun 1956, Bung Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia karena tidak sepaham dengan pemikiran dan ideologi Bung Karno. Setelah pensiun, keuangan Bung Hatta menjadi sangat sulit karena uang pensiunnya sangat kecil. Pernah putri beliau menyarankan agar menaruh sebuah bokor sebagai tempat menaruh uang buat tamu yang datang berkunjung ke rumah. Bung Hatta tidak setuju dan marah dengan usul putrinya. Beliau juga pernah mengembalikan kelebihan uang pengobatan beliau ke negara untuk mengatasi keuangannya pada saat yang sulit. Beliau lebih suka mengirimkan tulisan ke penerbit pada waktu itu. Walaupun beliau terkadang tidak sepaham dan tidak sejalan dengan pemikiran Bung Karno, namun beliau tetap menjalin persahabatan yang harmonis dengan Bung Karno. Pada saat kejatuhan Bung Karno dan beliau mengalami sakit, saat tidak ada satupun kalangan pejabat negara yang melihat Bung Karno sakit terbaring, Bung Hatta yang datang dan menghibur Bung Karno di saat itu. Sikap seperti beliau ini sangat jarang atau tidak pernah kita lihat sekarang ini dalam kehidupan zaman sekarang yang lebih memuja hedonisme. Bung Hatta, bapak bangsa, proklamator, dan sosok yang hidup sangat sederhana telah meninggalkan kita semua. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta saat berusia 77 tahun.
sesuai dengan permintaan beliau yang ingin dimakamkan di tempat pemakaman umum bersama rakyat. Kepergian beliau ke tempat peristirahatan terakhir diantar oleh ribuan rakyat dan diiringi oleh doa serta derai air mata dan ditangisi oleh segenap rakyat Indonesia. Beliau telah lama pergi meninggalkan kita semua, tapi tauladan dan sikap hidup dan perjuangan yang telah beliau buktikan dan dedikasikan selama hidupnya akan menjadi sejarah abadi bagi negara dan bangsa.